Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Rizky Milenio Jagantina akan mempresentasikan eh, hasil pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah akuntansi biaya. Baiklah, untuk soal pertama yaitu apa perbedaan akuntansi manajemen dan keuangan. Jadi dari aspek tujuan, kalau akuntansi manajemen itu untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan internal, seperti perencanaan pengendalian dan penilaian kerja. Sedangkan akuntansi keuangan memberi informasi untuk pihak eksternal, yaitu investor, kreditor, dan regulator. Nah, untuk pengguna utamanya sendiri, akuntansi manajemen itu tujuannya ialah manajer kepada departemen atau internal. Sedangkan akuntansi keuangan sifatnya eksternal, yaitu investor, kreditur, dan lain-lain. Secara aturan penyajian, dari akuntansi manajemen itu bersifat fleksibel, orientasinya relevansi, sedangkan akuntansi keuangan itu harus mengikuti standar prinsip akuntansi. PSAK dan lain-lain. Nah, secara periodisitas, akuntansi manajemen itu sifatnya real time, sedangkan akuntansi keuangan periodik. Dan secara konten, akuntansi manajemen itu fokus ke biaya, sedangkan akuntansi keuangan fokus ke laporan keuangan, seperti laba rugi, neraca, dan arus kas. Dan secara akuntansi manajemen itu secara detail dia sangat rinci, sedangkan akuntansi keuangan dia agregat dan ringkasan. Soal kedua yaitu bagaimana rantai nilai membantu manajemen dalam strategi perusahaan. Nah, rantai nilai atau value chain menurut Porter membagi aktivitas perusahaan menjadi aktivitas primer yang berisi inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, dan sales dan service. Dan aktivitas pendukung seperti firm infrastruktur, HRM, teknologi, procurement. Dengan memetakan aktivitas-aktivitas ini, manajemen dapat mengidentifikasi aktivitas yang menciptakan nilai, menemukan titik pemborosan atau aktivitas berbiaya tinggi yang tidak menambah nilai, menentukan strategi diferensiasi atau cost leadership, mengalokasikan sumber daya dan investasi ke aktivitas bernilai tinggi, dan menentukan titik pengukuran kinerja. Selanjutnya, apa itu perbedaan cost dan expense? Cost yang berarti biaya adalah pengorbanan sumber daya untuk memperoleh suatu. Contohnya pembelian bahan baku, pembelian mesin, upah tenaga kerja. Nah, cost juga dikapitalisasi jika menghasilkan manfaat masa depan. Misal, mesin jadi aset tetap dan menjadi bagian dari nilai persediaan sampai barang kejual. Nah, sedangkan expense adalah cost yang sudah diakui ke laporan laba rugi pada periode berjalan sebagai konsekuensi matching principle. Contohnya depresiasi periode berjalan, gaji admin, biaya pemasaran, dan expense ini sifatnya menurunkan laba pada periode tersebut. Jadi cost secara ringkasnya itu expense ini adalah cost, sedang cost belum tentu expense gitu. Nah, soal selanjutnya itu siklus akuntansi biaya dan hubungan antar akun. Nah, jadi siklusnya itu kalau di akuntansi biaya ini diawali dengan pembelian bahan baku yang dicatat sebagai raw materials. Nah, selanjutnya bahan baku masuk ke produksi dan juga eh, pekerja itu juga masuk ke dalam produksi. Itulah disebut direct material dan juga direct labor, dan itu nanti masuk ke work in process. Nah, seperti selanjutnya ini pencatatan tenaga kerja langsung dibebankan ke WIP. Nah, untuk yang indirect labor dia masuknya ke FOH atau MOH. Nah, biaya overhead pabrik, contohnya utilitas, depresiasi, gaji pegawai pabrik. Nah, itu masuk ke manufacturing overhead dan juga nanti dialokasikan ke WIP sesuai base-nya atau jam mesin atau jam kerja atau cost dari direct labor. Nah, selanjutnya saat produksi selesai, WIP ini akan berubah menjadi finished good yang menjadi cost of good manufactured. Nah, ketika finished good dijual, nah baru menghasilkan COGS. Jadi, kalau siklusnya itu dari awalnya raw materials langsung masuk ke WIP, dari WIP menjadi finished good dan finished good ketika jual jadi COGS seperti itu. Selanjutnya apa itu perbedaan job order dan job process? Nah, kalau job order itu merupakan biaya berdasarkan pesanan, cocok untuk produk kontrak yang unik, yang berbeda-beda, difference gitu. Contoh pembuatan mesin, konstruksi, atau jasa custom. Biasanya dicatat per job atau pesanan, sehingga setiap pesanan itu nilai direct material, direct labor, dan OH itu dialokasikan berbeda biasanya, sendiri-sendiri. Nah, keunggulannya akurat untuk produk yang unik ya, dan kelemahannya administrasi akan lebih kompleks dan ribet. Nah, selanjutnya biaya berdasarkan proses. Ini cocok untuk produk homogen dan kontinu, dan juga biasanya dikumpulkan per departemen. Contoh, departemen perakitan, departemen
produksi, dan lain-lain. Nah, ini efisien nih untuk produksi massal, namun kelemahannya nggak cocok untuk barang-barang yang variatif. Baiklah, kita masuk ke soal kasus. Di sini ada saldo awal dari suatu perusahaan, di mana kita akan menghitung berapa eh, COGM-nya dan juga membuat income statement-nya. Jadi di sini di awal udah ada direct material, saldo awal dan saldo di akhir tahun 2017. Langsung saja kita dalam menghitung COGM kita pertama harus hitung dulu berapa direct material yang terpakai. Jadi di sini cara mencarinya adalah saldo awal direct material ditambah pembelian dikurang saldo akhir. Nah, di sini didapat 318.000 sehingga dari material yang terpakai itu besarnya 318.000. Lalu kita menghitung FOH. FOH ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dalam produksi, namun selain direct material dan selain direct labor. Contohnya apa? Indirect labor, indirect material, plan insurance, depresiasi, pokoknya yang berkaitan sama produksi. Nah, di sini kita dapat total FOH itu yaitu 274.000. Nah, lalu kita menghitung berapa manufacturing cost-nya. Jadi manufacturing cost pada tahun itu ialah kita hitung dari direct material yang terpakai, direct labor yang terpakai, dan besaran FOH. Didapatlah di situ 804.000. Lalu kita menghitung nih berapa COGM. Kalau tadi kan manufacturing cost-nya. Nah, sekarang COGM di tahun tersebut. Nah, cara menghitungnya total manufacturing cost ditambah WIP awal dikurang WIP akhir. Kenapa? Karena perusahaan itu ketika ada saldo WIP di awal, tentu kan perusahaan yang produksi terus nih. Yang WIP awal pasti akan menjadi finish good. Dan begitu juga ada yang belum jadi nih, yang masih dalam proses pengerjaan untuk menjadi saldo beginning WIP di periode berikutnya. Didapatlah COGM-nya itu 826. Lalu kita menghitung COGS. Jadi kita jumlahkan finish good awal ditambah COGM di tahun tersebut dikurang ending finish good. Nah, berarti yang udah terjual itu ada 868.000. Lalu kita menghitung nih income statement, more income statement. Nah, tadi di soal diketahui bahwa eh, pendapatannya itu 1.200.000. Nah, kita cari aja langsung 1.200.000. Nah, kita kurangi dengan COGS. Eh, COGS-nya itu 864.000. Lalu didapatlah laba kotornya yaitu 332.000 dikurang dengan beban operasional, beban dari marketing, distribusi, dan pegawai administratif yang kantor. Didapatlah beban operasional itu sebesar 192.000. Jadi laba operasinya adalah 332.000 dikurang 192.000 didapatlah laba bersih 140.000. Nah, untuk soal nomor 2, kita akan membuat jurnal dari transaksi-transaksi. Di sana dibilang bahwa ada pembelian bahan baku 14.200.000 dengan syarat 2/10 N/30, yang berarti mendapat diskon 2% jika pelunasan dalam 10 hari dan tidak dapat diskon jika pelunasan dalam 30 hari. Langsung saja, untuk raw material kita taruh di debit sebesar 14.200.000 dan di kreditnya akun payable karena pembelian dengan cara utang usaha. Lalu pembayaran gaji dan upah bulan Mei. Karena ini merupakan untuk perusahaan manufaktur, jadi gaji dan upah itu masuk ke direct labor. Dan ada juga yang masuk ke indirect labor. Karena dia kan ada yang pekerja langsung, ada pekerja tidak langsung. Nah, untuk WIP, direct labor itu masuk ke WIP sebesar 6.700.000, sedangkan indirect labor itu masuknya ke FOH, masing-masing di debit. Dan kreditnya itu kas sebesar 9.450, yaitu jumlah dari yang direct labor dan indirect labor. Nah, selanjutnya ada pembayaran biaya-biaya produksi bulan Juni, yaitu utilitas dan lain-lain. Nah, itu merupakan termasuk factory overhead atau MOH tadi, manufacturing overhead. Total seluruhnya yaitu 1.200.000 sehingga ditaruh di debit dan kreditnya yaitu kas sebesar 1.200.000. Nah, lalu ada pembayaran utang atas pembelian bahan baku sebesar 11.800.000. Langsung saja berarti kita mengurangi utang usaha kita yaitu di debit akun payable 11.800.000 dan di kas 11 di kredit yaitu kas sebesar 11.800.000.
Lalu ada penyusutan gedung dan mesin pabrik. Nah, ini merupakan salah satu eh, FOH ya. Jadi langsung saja debitnya yaitu manufacturing overhead atau FOH, factory overhead, terhadap kreditnya akumulasi penyusutan, yaitu akumulasi depreciation yaitu sebesar 555.000, yaitu total dari penyusutan gedung dan mesin. Nah, selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 3 yaitu job order. Di sini dijelaskan bahwa terdapat dua departemen yaitu departemen machining atau mesin dan perakitan. Nah, di sini disebutkan bahwa di soal kalau departemen mesin itu nilai MOH itu dihitung dari jumlah mesinnya, maksudnya jumlah penggunaan mesin per jam. Nah, sedangkan perakitan itu MOH-nya dihitung dari biaya direct labor-nya. Nah, di sini langsung kita hitung saja budget manufacturing overhead dari masing-masing departemen. Nah, untuk machining departemen berarti kan dia tadi penggunaannya per penggunaan mesin ya. Disebutkan tadi MOH-nya sebesar 1.800.000 dan penggunaan mesinnya 50.000 jam. Jadi besar MOH itu ialah 36 per mesin hour. Nah, selanjutnya untuk departemen perakitan, nah besaran manufacturing overhead itu 3.600.000. Nah, karena dia menggunakan biaya dari labor cost, direct labor cost, yaitu 2 juta langsung aja dibagi. Jadi biaya untuk MOH dari departemen perakitan itu sebesar 1,8. Lalu kita akan menghitung nih overhead dari departemen mesin. Nah, di situ kita lihat bahwa penggunaan mesinnya itu 2.000 jam. Langsung saja kita mencari MOH-nya berapa. Penggunaan mesin, aktual mesin hour dikali dengan biaya MOH dari departemen mesin yang kita dapat tadi 36. Jadi di sini dapat 72.000. Nah, sedangkan untuk departemen perakitan, kita eh, kalikan aja eh, berapa besaran direct labor cost-nya yaitu 15.000 dikali dengan eh, perhitungan MOH dari departemen perakitan yang kita dapat tadi 1,8 per DL cost. Nah, didapatlah 27.000. Jadi total manufacturing overhead yang dialokasikan ke job 494 adalah 72.000 ditambah 27.000 yaitu 99.000. Baiklah demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.